Udah kita tutup mata, tiba-tiba ada suara yang jerit kenceng banget. Pas gue nengok ke atas, wah ada yang nunjukin itu pokoknya nih yang penglihatan gue, dia itu gede banget warna hitam. Dan emang matanya merah. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih kembali sudah nontonin lagi video gue di malam Jumat Miku. Kali ini tentunya dengan narasumber yang berbeda. Nah, di sebelah kiri gue ini sudah ada Mira. Halo Mir. Halo. Lagi sibuk apa sekarang? Aku cuma sibuk kerja. Budak korporat kayaknya ya. Korporat. Oke deh. Nah, teman-teman, Mira ini punya cerita mistis yang menurut gue tuh lumayan epic ya, dan lumayan bikin merinding juga ya, Mir ya. Tentang LDK, latihan dasar kepemimpinan ya. Benar. Oke, jadi gimana tuh Mir ceritanya? Awalnya, ini benar-benar gue ceritain dari awal ya. Jadi kan ya kita biasa lah gitu ya yang namanya LDK gitu. Kita ngumpul dulu sama teman-teman. Nah, jadi kating-kating kayak udah biarin dulu nih lo ngumpul sama teman-teman lo dulu gitu kan. Sebelum kerja, pokoknya intinya gue ngumpul dulu sama teman-teman. Nah, itu jadi gue di ruangan itu gue dikelilingin lah sama teman-teman gue karena gue lagi cerita. Jadi mereka kayak ngeliatin gue cerita. Gue itu emang gimana ya? Gue tuh bener-bener nyablak banget. Terus habis itu kayak sering banget bercanda. Jadi hal apa aja tuh gue bercandain. Nah emang situ posisinya gue salah. Jadi kayak udah tahu itu bukan tempat kita, malah gue bercandain gitu. Apalagi bercandainnya soal mereka gitu kan. Mereka tanda kutip nih gaib. Nah itu boleh tahu tempatnya di mana Mir? Di puncak. Cuman gue lupa nama vilanya apa. Cuman itu emang villa tuh bener-bener jauh dari kawasan manapun. Jadi pas di villa itu ya langsung kayak entah bendungan, entah kayak apa sih kayak nanjak-nanjak gitulah. Cuman gue lupa nama tempatnya gitu. Dan itu lu bercandain nih? Gue bercandain. Ketika kumpul-kumpul. Iya. Soalnya teman gue udah kayak, wah Mir lu jangan kayak gitulah gitu ya. Udah nggak usah takut. Nah, sama gue gituin kan. Padahal kayak padahal gue tahu nih posisinya nggak boleh kayak begitu gitu ya. Tapi gue tetap lakuin, gue bercandain mereka kayak, ya udah lu gitu ya nggak usah takut. Ntar mah jadi penari lu kayak gitu-gitulah. Jadi kayak bener-bener langsung gue cablakin kayak gitu. Nah teman gue emang posisinya ketawa ya karena gue selalu meragain dan emang gue bercandainnya emang kayak lucu aja gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, itu kejadian pokoknya gue cerita-cerita gitu siangan lah. Terus sorenya gue mulai kegiatan kayak ospek segala macam kayak gitulah. Ya udah masih biasa aja, masih kayak fine-fine aja. Kan di LDK itu ada namanya jurit malam ya. Iya. Nah, pas di jurit malam itu posisinya kita disuruh matanya merem, nggak boleh sama sekali melek. Yang ngintip pokoknya dihukum digituin lah. Oke. Nah, terus ya udah kita disuruh atur harus berbaris sesuai sama kelompoknya masing-masing. Kita masukin ke ruangan yang itu tuh benar-benar aula yang gede banget gitu kan, di villa ada aula yang gede banget gitu. Jadi kita itu kayak jadi BEM itu nyewa villa tuh gede banget, benar-benar gede banget. Jadi kita ditaruh tengah di aula yang benar-benar gede banget, suruh berbaris, terus abis itu suruh duduk. Dan itu posisinya mata kita merem. Gua kan agak bandel dikit ya, jadi kayak gua ngintip-ngintip. Dan itu percuma kita ngintip juga. Lampu semua dimatiin. Oh jadi emang gelap banget gitu? Gelap banget. Nah ya udah, akhirnya kita suruh duduk merem. Nah kan kita jadi pakai ini, jadi pas posisinya tuh disuruh pakai sapu tangan warna oranye dan diikat di leher kan, maksudnya kayak dipitain di leher. Nah itu sapu tangan gunanya buat nutupin mata kita pas jurit malam. Oke, akhirnya suruh sama cutting kayak inilah senior BEM-nya lah bilang kayak gini, itu sapu tangan yang di leher
apa sih pakai buat tutup mata lu pada digituin kan. Ya udah kita tutup mata, tiba-tiba ada suara yang jerit kenceng banget ya kenceng banget bener itu. Terus sampai akhirnya yang kating-kating gue gitu ya, senior gue tuh langsung kayak udah kalian gak usah takut, kalian tetap tutup matanya, jangan ada yang sampai ngebuka gitu ya, yang buka pokoknya gue hukum gitu kan. Ya udah tuh intinya tetap berjalan seperti biasa, tapi posisinya kita juga dengar orang yang teriak-teriak kayak gitu. Dan ya udah tuh kita seperti, pokoknya itu yang kesurupan itu tuh si Aul, ada teman gue. Halo Aul. Tadi samarin. Dis apa ya? Aul sumpah gara-gara lu ya gue jadi mistis. Nah terus akhirnya udah tuh apa sih, kita berjalan seperti biasa kegiatan kayak gitu kan, masih jurit malam. Pokoknya per kelompok itu dipanggilin dan suruh jalan dulu. Jadi kita nunggu dulu kan. Gue kalau nggak salah itu kelompok keberapa ya? Entah 5, entah 6, entah 7. Pokoknya itu hampir akhir lah, kelompok-kelompok akhir gitu. Nah ya udah akhirnya pas bagian kelompok gue itu udah mulai, baru boleh tuh dibuka kan penutup matanya. Pas dibuka, jadi kita itu harus ngunjungin 5 pos. Oke. Nah, ada pokoknya pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4, 5 gitu. Dan setiap kawasan itu beda-beda. Gitu. Pos 1 di mana gitu. Pos 1 masih posisinya depan villa, pos 2-nya udah mulai agak jauh, pos 3-nya udah mulai nanjak ke arah sono gitu kan. Yang gue bilang emang itu villa luas banget. Jadi kayak bener-bener yang pos ketiga itu bener-bener nanjak banget kak. Itu nanjak banget dan itu posisinya itu kayak lapangan, terus itunya kayak agak tebing lagi gitu loh. Jadi emang bener-bener hampir kayak kawasan, itu villa tuh kawasan bukit jatuhnya. Kalau menurut gue ya. Ya udah tuh akhirnya di pos pertama gue masih fine-fine aja gitu kan. Nah nih gue juga tipenya suka ngelawan, jadi kalau misalkan ditanya sama senior gue tetap ngelawan gitu kan, gue masih bisa gitu kan. Nah pos yang kedua gue masih bisa nih ngelawan juga, pos yang ketiga gue udah gak kuat. Lu tau kenapa? Ini gue sakit banget. Gue pikir ya awalnya masuk angin atau apa, tapi ini enggak, bener-bener sakit banget. Lu tau gak sih kayak disikut tapi itu nembusnya sampai ke tulang, kayak sakit banget gitu loh. Jadi kayak ditekan sampai tulang gitu ya. Nah itu benar-benar sakit banget. Dan gue kasih tau aja, jadi gue itu sempet, jadi teman nyokap gue itu kayak orang pintar gitulah, sempet kayak megangin pundak gue kan, pas dipegang kayak gini kayak wah kamu udah renggang digituin. Udah jarang ya, istilahnya udah jarang. Iya udah jarang nih gitu ya. Terus akhirnya ya udah kan, kata gue ya udahlah gitu, maksud gue selama ini toh gue, nah itu tuh gue juga sempat kayak mikir selama ini gue juga nggak pernah kesurupan kok gitu ya, jadi ya udah gitu biasa aja gitu kan. Sampai akhirnya di situ gue sakit banget, sampai akhirnya gue bilang kan, kak gue udah nggak kuat nih gitu yang ngelanjutin ini. Jadi karena banyak banget yang apa ya, kayak banyak banget yang bilang kayak pura-pura sakit, terus habis itu apalagi, jadi kayak intinya banyak yang inilah alasan ya? Iya banyak yang alasan, sampai akhirnya banyak yang ke UKS juga. Gue jadinya kayak pas bagian gue bener-bener sakit gitu ya, gue kayak diginin, ngapain lu gitu ya, lu pura-pura sakit kan. Terus gue gini aja, karena gue udah nggak kuat banget, gue gini aja, lo kalau gue kenapa-napa lo mau tanggung jawab, gue gituin kan. Terus akhirnya kenapa emangnya lo gitu ya, gue udah nggak kuat sakit, gue gituin aja kan. Akhirnya ya udah tuh sama dia, ya udah duduk gitu kan. Jadi nggak lama cutting gue ini, pokoknya senior gue yang lain lah, dari cabang lain gitu, tapi ngejemput gue buat nganterin gue ke UKS tuh. Ya udah, karena posisinya udah agak jauh, dia bawa motor. Nah situ gue cengtrik kan sama temen gue yang kebetulan emang sakit juga, cengtrik. Nah gue dibawa UKS dan ternyata gue sekamar sama si Aul yang kesurupan itu, yang ngejerit itu. Iya yang ngejerit itu, gue sekamar dan posisinya gue duduk, pokoknya gue hampir setengah tiduran gini lah. Jadi kan ini emang ada apa sih, kayak bantalan kasur gitu kan. Nah gue kayak gini lah awalnya. Nah si Aul ini posisinya udah tidur, udah kayak gini lah, udah tidur. Nah karena ini gue udah sakit banget, gue nggak bisa nahan, gue mikir kayak udahlah tidurin aja kali ya gitu kan.
gue akhirnya mau tidur nih, baru posisi gue udah kayak gini, set, si Aul kan emang di kelas itu rame banget kan, banyak orang gitu ya, si Aul tiba-tiba pas gue baru kayak gini mau merem, set dia langsung gue mikir gini, wah jangan-jangan yang nempelin gue mental ke dia, gue mikirnya gitu kan, mental ke dia, aduh gitu ya, gue harus gimana, gue bengong. Nah temen gue gini, weh Mir bengong aja, orang mah bantuin. Ya gue bengong ya posisinya, kata gue masih mikir-mikir kayak jangan-jangan yang ngikutin gue nih gitu ya, yang mental ke dia gitu ya, posisinya emang dia lemah dan gue nggak lemah gitu kan, jatuhnya kayak gue susah dimasukin tapi dia yang gampang banget gitu kan, jadi mungkin mental gitu, ditambah dia habis kerasukan juga kan. iya. Nah ya udah kan, sampai akhirnya kata gue, wah gue udah bener-bener bengong banget kayak gitu kan. Gue di situ gue bener-bener banyak diem banget, emang di villa itu bener-bener gede banget dan emang serem. Gue akuin itu serem. Terus abis itu pokoknya setelah kejadian itu gue lebih banyak diem, karena gue kayak, lo tau gak sih penyesalan gitu loh, kayak anjing nih gitu ya, gue ngomong apa sih, kayak gue ngomong sompral kayak begini malah imbasnya ke gue juga gitu kan, kayak apa yang gue ucapin malah mereka marah nih gitu kan. Wah gak lagi deh gue bercandain kayak begitu kan. Ya udah akhirnya sampai pas, jadi posisinya kita mau pulang tapi gak bisa karena hujan, jadi hujan deras gitu kan. Nah kita kan pulang kayak pakai losbak gitu, lo tau gak sih kayak mobil yang satpol pp biasa pakai ya, hampir kayak gitulah. Nah itu kalau kena hujan kan masuk ke dalam ya. Nah itu jadi kayak kita nungguin hujannya bener-bener berhenti gitu. Ya udah kita seharusnya tuh kita pulang itu tuh jam 12-an siang, dan akhirnya kita harus ngaret sampai pulang tuh abis maghrib. Waduh, ngaretnya lama banget kan. Bener-bener emang hujan itu kayak hujannya itu awet banget gitu kan. Nah itu posisi kan villa itu nggak dinyalain lampunya, jadi tetap gelap sampai jam 5:30 itu tetap gelap, bener-bener nggak dinyalain lampunya. Jadi itu di villa yang gue lagi dudukin waktu itu ada beberapa kamar. Kalau pokoknya lebih dari 10 kamar lah. Nah itu gue lagi di lantai 2-nya, jadi pas villa itu pokoknya itu gue cari yang kamarnya bagus dong, kata gue, wah nemu nih kan. Di situ gue di dalam kamar itu udah banyak orang lah, ya 5-6 orangan. Pas gue masuk ke situ, gue liat nih, wah kamarnya bagus. Bayangin pemandangannya bener-bener bagus banget ya menurut gue. Itu jadi lo bisa ngeliat pemandangan karena temboknya itu bukan tembok sih, kayak jatuhnya emang full kaca gitu. Nah yang tembus pandang gitu ya. Padahal emang penglihatan gue memang ngeliat beberapa emang ada, cuman kayak menurut gue tuh kalau untuk ngeliat alamnya memang bagus gitu kan, untuk view-nya gitu. View-nya apa tuh? Gunung atau? Enggak, view-nya itu sebenarnya kayak bendungan gitu kan, kayak perairan gitu. Terus habis itu ada pohon, jadi ada bukit gitu, terus ada pohon-pohonnya kayak gitulah. Itu kan lumayan lah buat pemandangan kan, bagus ya. Bagus. Tapi itu gue ngeliatnya emang posisi kamar emang gelap ya, karena emang lampunya nggak dinyalain. Terus ya udah kita sempet tidur juga di situ sama teman-teman gue segala macem. Emang gue sempet fokus ke satu titik yang di bendungan itu, yang kayak gue kayaknya gue tahu nih siapa, kayak gitu. Lo paham gak sih? Kayaknya gue ngeliat nih lu gitu ya, keberadaan lu, tapi lu kayak ngumpet gitu loh. Cuman ya udah kan, gue cuma fokus kayak ngeliatin, bengong aja, karena emang kejadiannya gue nggak akan mau lagi sompral, karena gue bener-bener diikutin kayak gitu dan emang ditunjukin langsung, bener-bener langsung kan. Kata gue, wah gitu ya. Cuman kata gue udahlah biarin aja gitu kan. Sampai akhirnya pulang itu kita itu sampai pokoknya agak lama lah. Gue sampai rumah itu jam 2-an, jam 2 malam. Karena emang gue juga minta dijemput kan sama bokap gue. Akhirnya gue jemput, gue
sampai rumah gue taruh barang-barang dan gue nggak bebersih dulu juga tuh situ. Karena saking capeknya ya. Capek banget, bener-bener capek banget. Lu bayangin di mobil kayak begitu cuma duduk empet-empetan terus kayak gini lagi. Kan capek banget ya. Jadi kayak posisinya udahlah gue udah nggak sanggup lagi bebersih gitu kan, nggak sanggup lagi gue buat cuci muka, cuci ini, cuci itu, dah pokoknya gue udah nggak sanggup lagi. Akhirnya gue tidur. Nah, pintu kamar itu gue nggak pernah gue kunci. Pokoknya nggak pernah gue kunci, cuman emang gue tutup, tapi nggak pernah gue kunci. Dan lampu kamar gue tuh selalu gue matiin. Nah gue mikirnya pokoknya gue udah tidur nih. Jadi posisi kamar gue itu misalkan ini jendela, nah ini lemari, nah ini tuh pintu kamar gitu kan. Nah kasur gue itu kayak ngadep ke arah lemari gitu. Oke. Nah abis itu gue lagi tidur, pokoknya ngadep sono, gue ngebelakangin pintu, kan pintu gue sini, gue ngebelakangin pintu. Terus akhirnya pokoknya gue tidur, ada angin. Kata gue, oh nyokap gue kali ya nyalain AC gitu, gue mikirnya kan kayak gitu. Terus tapi gue bingung, kayak tapi kok anginnya, lu tau gak sih kayak ditiup kayak gitu kan. Jadi kayak anginnya full dari muka banget gitu kan. Akhirnya ya udah dong, kata gue mikirnya udah AC lah, positive thinking kan. Akhirnya gue ngadep lagi ke sono, gue ngeliat ke arah AC. Jadi pas gue ngadep ke sini tuh AC di depan pala gue lah, maksudnya kayak di depan situ lah masih kelihatan. Pas gue lihat, kok AC nggak nyala? AC nggak nyala nih, mati. Pas gue nengok ke atas, wah ada yang nunjukin itu. Pokoknya nih yang penglihatan gue, dia itu gede banget warna hitam. Dan emang matanya merah. Dan dia kayak gitu. Jadi kayak gue langsung kayak gue kaget, gue shock, langsung gue gini kan, karena gue udah posisinya udah terlalu takut lah kak. Gue langsung bener-bener nyampingin lagi, dan dia yang dari atap langsung jatuh ke badan gue. Gila. Dan itu langsung bes. Ini berasa tuh ya? Iya berasa ada angin gitu kan. Sumpah ini gue sering ceritain ke teman-teman gue juga. Gue masih merinding sampai sekarang. Karena emang itu posisinya bener-bener serem banget. Itu maksudnya kayak gue sering ngeliat beberapa, tapi ini yang kejadian yang bener-bener sampai neror gue gitu loh. Itu bener-bener langsung set, dia jatuh, langsung kayak gitu kan, angin semua. Gue langsung kayak nggak bisa gerak nih. Tapi gue pengen teriak mama nih, kayak pengen manggil nyokap gue gitu, mama gitu ya. Cuman gue udah mikir kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Gue teriak juga kayaknya nggak akan ada suaranya. Gue mikir, wah ada Allah, kata gue gitu kan. Ya udah gue doa sampai akhirnya tangan gue nih bisa gerak. Tapi posisinya gue masih diam. Kenapa? Karena gue takut kalau nengok ke, jadi kan pintunya kan gue belakangin. Gue takutnya pas gue nengok ke pintu malah jump scare lagi, karena gue orangnya gampang kaget. Nah kata gue, aduh gue kalau nengok ke belakang, karena pemikiran gue nih kayak maksudnya udah jadinya suges juga kan gue. Kayak gue mikir, wah kalau gue nengok ke belakang, nggak tahu nih, gue ada feeling aja gitu ya, feeling belakang gue tuh ada kunti. dia gitu. Enggak, beda lagi. Beda kunti. lagi, anjir. Kunti gitu ya. Kata gue, kalau misalkan posisinya mukanya nggak hancur-hancur amat, gue masih nggak apa-apa gitu kan. Tapi pemikiran gue udah kayak, wah ini pokoknya mukanya udah jelek banget gitu kan. Kata gue, udahlah nggak usah takut. Gue mikirnya gitu, nggak usah takut, ada Allah. Gue mikirnya, gue langsung balik. Untungnya gue nggak ngeliat apa-apa. Di situ gue langsung buru-buru buka pintu, gue lari ke nyokap gue, langsung gue bilang, mama gitu ya. Gue kan melukin nyokap gue, kenapa sih gitu ya. Pokoknya udah mama diem aja gitu ya. Aku bacain aja sampai aku ketiduran gitu ya. Ayat kursi bacain terus. Kenapa emang? Udah bacain aja, besok aja baru aku ceritain. Gue gituin kan. Terus akhirnya nyokap gue nanya, kenapa sih kamu Mit gitu kan. Terus kata gue, semalam aku ngeliat kayak, pokoknya gue ceritain lah yang kejadian itu. Terus kata nyokap gue, enggak kali, itu mah kamu cuma mimpi segala macam gitu ya. Emang nyokap gue itu tipe yang kalau gue ngeliat sesuatu dari dulu, dia tuh kayak bilangnya mimpi atau apalah. Karena posisinya dulu gue sempat bisa ngeliat, dan emang itu gue rewel banget. Waktu itu gue sempat gak kuat, sama nyokap gue ditutup mata batinnya. Tahun berapa tuh, usia berapa?
pokoknya usia 3 tahunan apa 4 tahunan gue lupa. Akhirnya ditutup sama nyokap lu. Ditutup. Dan gue ini kalau sorry ya ceritanya gue loncat. Dan gue bisa ngeliat lagi posisinya itu yang pas gue ngeliat pocong di Man 1 Tangerang. Oh itu lu SMP? Enggak, SD. Oh itu SD? SD kelas 3. Padahal tuh udah ditutup ya? Udah. Tapi nyokap gue sempat ngomong sih emang apa sih Uyut tuh kayak kakek apa sih orang tuanya nenek gue gitu kan. Itu emang punya dan turun menurun sebenarnya ke gue. Cuman sama nyokap gue mungkin karena saat itu emang gue rewel gitu ya. Jadi sama nyokap gue diinin aja, ditutup aja gitu. Iya. Tapi masih ngeliat tuh ya di tempat SMA gue dulu lagi. Mantap tuh SMA lu kan. Iya. Itu bener-bener posisinya lu tau gak sih yang gue lihat yang pocong di tempat sekolah lu itu gede badannya, gede tinggi, atau emang karena posisinya badan gue saat itu kecil lagi kali kecil ya, jadi kali ngeliatnya ke orang jadi gede-gede gitu kan. Itu posisinya kayak ini gue, ini pocong nih, deket, dan gue ngeliatin dari atas dulu, set, gue turun ke bawah, gue liat kakinya melayang, jadi ngambang gitu. Iya ngambang, bener-bener kayak gue ngeliat gitu kan. Dan dulu gue liat visualnya itu kayak gue ngeliat visual manusia. Misalkan gue visual manusia ini yang gue lihat kan 100%. Gue hampir ngeliat setan itu 100% jelasnya. Jadi lu kayak nggak bisa bedain mana orang mana hantu gitu. Iya. Dan kalau untuk kayak sekarang ini gue ngeliat visualnya mereka itu 60-70%. Terus bisa jelas itu tergantung sama kondisi gue sebenarnya. Oke, balik lagi nih Mir ke itu. Oke. Lu sama nyokap kan akhirnya tidur. Iya, pokoknya intinya gue ceritain yang kejadian semalam itu. Dan nyokap gue masih kayak bilang kamu mimpi kayak gitu kan. Nah di situ gue benar-benar gue nyoba buat tidur sendiri lagi. Tapi itu yang gue lihat di tembok tiba-tiba kayak bercucuran darah gitu kan. Iya, cuman kata gue gue halu kali ya, gue mikirnya gitu, gue halu kali ya gitu ya. Jangan kayak, maksudnya kayak gue ke bawah suges gitu. Iya, kayak kepikiran gue kayak pokoknya intinya gue ngebawa diri gue juga kayak udah jangan kayak gitulah gitu ya, lu cuma halu. Ternyata emang gak halu, itu gue diteror. Anjir. Karena emang gila, lu gak boleh sompral udah sumpah. Di situ gue benar-benar kayak kapok banget lah. Karena dari situ tuh gue langsung kayak benar-benar anjir nih. Itu darahnya di atap gitu. Jadi ini pinggiran tembok nih kayak gini langsung seret gitu, langsung kayak gitu loh. Tapi beneran ada darahnya atau? Ada, cuman enggak yang apa sih, maksudnya gue ngeliat nih ada darah tapi orang nggak ngeliat gitu. Kan gue sempet kayak teriak nyokap gue kan, mama aku ngeliat ini kayak gini gitu ya, mana nggak ada kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, di situ gue langsung ngerengek dong ke nyokap gue kayak, ma aku minta ruqyah kata gue gitu. Apa sih kenapa ruqyah, kamu tuh nggak usah macem-macem, udah banyakin doa aja, makanya rajin sholat segala macem gitu. Notabene emak-emak lah ya. Iya. Terus kata gue, ma aku udah nggak kuat, pokoknya intinya gue ngerengek berhari-hari itu, soalnya kejadian tuh sampai terus ngikutin tuh sampai semingguan. Anjir. Kan gue jadi kayak ini sendiri ya, gue juga takut lah gitu kan. Itu selain darah ada lagi? Dan emang posisinya kebetulan gue nggak diikutin satu doang. Ada 2. Kalau kalian tahu lelembut itu, gue diikutin lelembut yang ada di bendungan yang gue bilang kayaknya gue ngeliat sesuatu, tapi lo kayaknya kok nggak kelihatan ya gitu loh. Kayak gue tau lo di mana tapi kayaknya lo kayak ngumpet gitu. Dan itu gue diikutin sampai dia ikut ke rumah. Itu yang lembut sosoknya kayak gimana Mir? Kalau gue nyeritain gimana sosoknya, jujur aja ya, gue merinding banget soalnya gimana ya, dia tuh hampir, kalau menurut gue itu hampir kayak mirip dayang-dayang gitu loh. Punya selendang gitu-gitu. Lo kalau tahu Nyi Roro hampir serupa. Cuman posisinya dia itu kan gue nggak bisa ngelihat dia bawahnya apa ya, maksudnya kayak soalnya dia itu
yang pas gue udah kerasukan itu tuh, bagian gue udah di ruqyah gitu, gue ngeliat sosoknya dengan jelas. Dia itu lagi kayak di tengah-tengah bendungan. Pokoknya ngerendemin diri dia tuh setengah kayak gitu dong, kayak gitulah. Dan dia pasti kayak gini. Anjir. Kayak gini. Kayak apa ya? Iya kayak gini, terus senyum. Aduh gue merinding banget, kuat. Merinding banget bener, muka gue kayak bulunya zrrr gitu. Dia kayak gini, terus dia senyumnya. Dan itu gue akuin cakep banget, sumpah. Itu beneran cakep banget kak. Bener-bener kayak putih sinar gitu kan. Gue ngeliatnya kayak bener-bener cakep banget, tapi serem. Paham gak sih lo? Merinding gitu, Iya. biarpun cantik tapi bikin Iya merinding, kayak dia senyumnya kayak senyum, lo tau gak sih senyum tajam gitu kayak gitu kan, tipis iya, yang tajam iya. gitu. Cuman kata gue anjir gitu ya. Bener-bener gue ngeliatnya posisinya kayak gitu karena pas di bendungan yang gue ngerasa gue ngeliat tapi lo nggak ada, itu dia nggak nunjukin sama sekali. Jadi gue nggak, maksudnya kayak sosoknya gue belum tahu, dan gue tahu itu setelah gue di ruqyah itu karena Pada akhirnya ya lu minta diruqyah gitu, Iya. dan dari situ lu melihat sosoknya. gue ngelihat sosoknya karena yang sosok yang pertama itu gue udah ngelihat wujudnya seperti apa. Nah cuman yang kedua ini gue masih belum ngeliat, tapi gue ketempelan dan itu ngerubah diri gue. Apa perubahan yang lo alamin? Gue jadi demen nari, lo bayangin. Gue demen dengerin, lo tau gak sih yang Jawa-Jawa itu Jaipongan, musik-musik Jaipong, Iya. musik-musik. Iya kayak gitulah, kayak apa sih, sinden, kayak semacam kayak sinden iya, gitu lagu-lagu gitu sinden. kan. Nah itu gue demen tuh di situ tuh kayak, terus gue itu posisinya sering banget ngaca, yang benar-benar sampai kayak gue ngerasa di sini kayak gue ngerasa kayak oh gue putih banget ya, kok aku cantik banget ya, kayak gitu, centil, bener centil banget kan. Terus gue kayak tapi kayak diri gue kayak kok kayak bukan gue, tapi gue begini gimana gitu kan, gue bingung kan. Nah gue demen banget tuh, sayangnya sih gitu ya video gue hilang ya gitu kan. Jadi gue kalau dulu tuh pas lagi sering banget nari-nari kayak gitu, gue videoin, dan itu kayak bukan diri gue anjir. Gue nggak bisa nari daerah, dan itu gue bener-bener kayak ya gitulah. Terus kayak kata gue wah anjir gitu ya. Akhirnya ya udah tuh pas gue di ruqyah itu gue di videoin sama adik gue, dan posisinya gue nari-nari. Nari-nari. Nah si ustadz itu nyuruh gue kan buat berdiri, yang gue liat videonya. Tapi sama gue nggak diiniin lah, nggak digubris gitu. Pokoknya gue pengen narinya tuh duduk aja. Duduk aja, gue nggak mau berdiri gitu kan. Pokoknya ya udah tuh gue kemasukan, tapi di situ posisinya pokoknya yang pertama itu gue sempat kemasukan, itu gue bener-bener nggak sadar. Dan yang kedua gue kemasukan, tapi posisinya gue berada di bendungan itu kak, dimana di tempat gue waktu LDK. Iya. Bener-bener gue di posisi itu dan gue nyemplung di bendungan itu. Jadi hadap-hadapan sama si lelembut itu. Gila. Jadi kayak ya udah kan di situ gue ngeliat videonya, dia sih sebenarnya minta dibalikin. Cuman ustadz yang ruqyah gue ini agak kecot. Jadi dia minta dimasukin ke Islam gitu loh. Si lembut itu minta dimasukin ke Islam. Cuman si lembut ini nggak mau. Jadi Pak Ustadznya pengennya si lembut ini itu mualaf lah gitu ya. Cuman nggak mau. Iya. Udah akhirnya dia cabut lagi. Terus sama ustadznya dimasukin lagi ke badan gue, kan gue capek ya digituin kan. Akhirnya dia keluar lagi. Pokoknya intinya disuruh masuk Islam, nggak mau, cabut nih. Pokoknya pergi. Terus dipanggil lagi sama ustadznya, dimasukin ke badan gue lagi. Abis itu pokoknya itu berulang-ulang kali sampai akhirnya sama ustadznya tuh pas dia masuk langsung dikunci, jadi dia nggak bisa keluar di badan gue. Jadi kayak terus-terusan di badan gue sampai akhirnya dipaksa buat masuk Islam, tapi nggak bisa. Dianya nggak mau, kayak benar-benar kekeh. Dia pokoknya nggak mau masuk Islam lah. Sampai akhirnya sama si ustadz itu kan kayak tipenya kalau misalkan ini jin gak mau masuk Islam, bunuh aja. Anjir, barbar juga tuh ustadz. Iya, akhirnya itu si lelembut dibunuh. Dan pas dibunuh itu kan dia kayak ngegoroknya kan pakai tangan ya, pakai tangan. Jadi dia
pokoknya gue ngeliat jelas gitu kan videonya. Terus dia bilang kayak gini, ini saya bawa pedang kayak gitu kan, kata si ustadz itu, saya bawa pedang gitu kan. Kamu kalau nggak mau masuk Islam, saya gorok leher kamu, digituin kan. Terus si lembut kayak nggak mau lah gitu. Terus akhirnya sama ustadznya, kamu gitu ya, yakin nggak mau masuk Islam? Pokoknya nggak mau gitu kan. Pokoknya ngomongnya tuh pakai bahasa daerah dan gue nggak bisa pakai bahasa Sunda. Akhirnya ya udah sama si ustadznya tuh digorok, pas pokoknya giniin leher gue, pas diginiin gue juga kerasa. Anjir. Bener-bener kerasa, lu tau gak sih napas gue kayak putus-putus juga, kayak gue beneran digorok juga anjir, kata gue langsung sampai kayak gitu, tau gak sih kayak bener-bener napas gue putus-putus gitu kan. Kata gue anjir, bener-bener ini banget, kerasa banget lah gitu ya. Nah plot twistnya, gue gak pernah kesurupan. Seumur hidup baru kali itu gue kesurupan, dan itu sekalinya kesurupan panjang banget durasinya. Jadi capek banget, dan jujur aja gue bener-bener nggak pernah kesurupan seumur hidup, baru kali itu sampai sekarang. Gue terakhir kesurupan itu pas gue ngekos sih itu mah. Jadi benar-benar itu gue baru kali itu yang kesurupan durasi terpanjang lah semasa gue. Ya udah dari situ si setannya hilang, pokoknya yang nguntit gue juga, maksudnya kayak yang ngikutin gue itu tuh, yang neror gue juga udah hilang, udah nggak ada, dan gue balik lagi jadi tenang gitu loh. Kayak untung, kayak maksud gue kayak nyokap gue kenapa sih nggak percaya gitu. Pas di apa sih ruqyah, nyokap gue di situ baru percaya, dan bener-bener khawatir lah kayak kalau misalkan gue cerita lagi nih, kalau gue cerita ke nyokap gue, mah aku lihat ini tahu tadi kayak gini-gini. Terus kata nyokap gue, kamu kuat gak? Kalau nggak kuat ayo tutup aja yuk mata batinnya daripada ganggu kamu gitu kan. Jadi nyokap gue tuh takutnya itu ngeganggu gue sampai akhirnya gue entah nangis, rewel atau stres gitu. Soalnya dulu gue sempet bener-bener rewel, sampai yang stres tuh nyokap gue. Kayak aduh nih anak harus diapain nih sampai nggak rewel. Terus kata dia sampai nanya ke pokoknya di dokter, katanya gue nggak sakit gak apa. Terus akhirnya diiniin karena nyokap gue nggak bisa ngeliat, jadi dia nggak paham kayak begitu. Tapi ketika udah dapat kejadian itu, nyokap lu jadi berubah respon ya? Berubah respon bener-bener. Jadi kalau gue ngeliat ini kayak udah yuk tutup aja yuk gitu. Jadi kayak takut. Jadi dia kayak aduh takut anak gue diganggu gitu. Gokil. Sama ini tadi katanya lu punya video yang apa, jemuran gerak sendiri kan? Ada itu gue. Itu dia sebenarnya itu video tetangga depan gue. Jadi gue ngevideoin jemuran tetangga depan gue tuh. Jadi ini posisinya kan jemuran gantung yang biasa sama jemuran yang bulat yang biasa buat anak bayi gitu loh, baju anak bayi. Nah kan jadi seberangnya dia itu kan pohon mangga gitu kan, itu pohon di rumah gue kan. Nah itu daunnya kan biasa lebih sensitif ya kalau ada angin. Betul. Nah terus kalau misalkan jemuran itu goyang kan dia berat posisinya. Kalau misalkan ada angin juga, jemuran yang gantung biasa itu juga ikut goyang karena posisinya dia cuma nompang satu baju, yang jemuran bulatnya itu nompang banyak baju. Nah ini gue videoin, gue masih ada videonya. Ini jemuran yang baju biasa nih, kagak goyang sama sekali, daun gak goyang sama sekali, dan emang gantungan itu dimainin, diputerin. Jadi pas di video ini dia langsung berhenti. Jadi yang tadi yang muter langsung ayo gue videoin ya, gue gituin kan, gue ledekin tuh, ayo gue videoin ya. Terus dia langsung bener-bener gantungan yang tadinya goyang nih langsung berhenti. Berhenti. Akhirnya ya udah deh nggak gue videoin, gue ledekin gitu kan, ya udah deh nggak gue videoin nih gitu ya. Tapi gue ambil kayak gini, nggak gue videoin nih gitu ya. Pas gue videoin dia goyangin nih pelan dipelanin nih goyangnya. Terus kan ada suara nyokap gue juga kan di video itu, mana itu gitu ya. Terus kata gue tuh digoyangin tuh, gue gituin. Jadi masih ada videonya sih. Wah gila, itu lu nggak takut? Enggak sih, karena udah biasa. Jadi kayak entah apa, pokoknya ya udah, menurut gue kayak ya udahlah, udah jadi yang harus jadinya nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh sih, yang seharusnya nggak kita lihat tapi kita ngelihat kan. Terus udah gitu udah terbiasa ya, jadi ya udah. Tapi di video itu ada yang lu lihat nggak sosok? Itu sih Kunti.
Ya, nanti Tapi menurut gue itu Kunti nggak serem lah. Jadi kayak masih ini aja lah, iseng-iseng biasa gitu. oh, oke. Masih yang receh-receh aja gitu Iya. lah ya. Oke, nanti gue boleh minta ya videonya. Boleh. Nah, ini dia teman-teman videonya. Aneh banget ya. Teman-teman, berhubung waktu mungkin itu aja cerita yang bisa di-share sama Mira. Nah, kalau teman-teman mau sapa lu nih Mir, bisa ke IG mana nih Mir? Sandymira.p, SANDY Mira.p. Oke, nanti akan gue cantumin juga di link deskripsi. Kalian boleh sapa-sapa ke Mira. Oke. Nah, oke. Kalau gitu kita sudahi saja. Gue berdua pamit undur diri. Gue Milda. Gua Mira. Mirip ya. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.